wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ini mempresentasikan dengan judul Analisis Regresi Linear. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nurwaila dengan NIM 64233538 dan teman saya Ronald Wigun Samosir 64232800. Nama saya Febriani Epifania Nurul dengan NIM 64232133. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari regresi linier. Regresi linier itu adalah suatu teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Secara matematis, memodelkan variabel yang tidak diketahui atau tergantung dan variabel yang dikenal atau independen sebagai persamaan liniernya. Analisis regresi ini digunakan untuk meneliti hubungan antar dua atau lebih variabel dengan paling tidak satu variabel sebagai variabel dependen atau respon Y dan variabel lainnya sebagai variabel independen atau variabel prediktor yaitu X. Sebagai contohnya, hubungan antara biaya iklan dan penjualan, lalu dengan hubungan antara berat badan, umur, dan asupan gizi. Hubungan antara variabel tersebut dimodelkan dalam bentuk fungsi persamaan, misalnya fungsi linier Y sama dengan A plus BX. Tujuan ini dari pemodelan regresi ini untuk mendapatkan estimasi parameter atau koefisien model regresi. Model regresi dapat digunakan untuk explanatory maupun prediksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat SPSS tentang regresi linier. Yang pertama itu, buka file data SPSS yang sudah ada. Pastikan file data itu sudah tersimpan dalam format save dan dapat dibuka di SPSS. Lalu yang kedua, periksa dan atur variabelnya. Dari tampilan data view, klik tab variable view di bagian bawah layar. Cek nama, label, tipe data, dan nilai variabel yang akan digunakan. Misalnya, motivasi dan kinerja. Pastikan variabel sudah sesuai atau scale atau numeric agar analisis regresi bisa dijalankan. Setelah selesai, kembali ke data view. Lalu, klik menu Analyze di bagian atas layar, lalu pilih Regression, lalu klik Linear. Baik, selanjutnya yaitu masukkan variabel ke dalam model. Pada jendela linear regression, kita masukkan motivasi ke kotak, masukkan kinerja ke kotak dependen sebagai variabel terikat atau hasilnya. Kemudian kita atur statistik tambahan, klik tombol Statistics, centang option yang ingin ditampilkan. Misalnya estimates, model fit, R-squared change, Darwin-Watson, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Kemudian klik continue. Selanjutnya, atur tampilan grafik diagnostik atau plots-nya, dimana klik tombol plots, pindahkan spreadsheet ke kotak Y atau standar digit residual. Pindahkan juga separate ke kotak X, standar digit predicted value. Centang opsi histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue. Saya akan menjelaskan tentang simpan residual untuk uji normalitas. Klik tombol save di kanan pada bagian residual centang and standards. Selanjutnya, klik continue. Lalu, jalankan analisis. Klik OK. Hasil regresi linear akan muncul di output view, termasuk koefisien regresi, R-2, ANOVA, residual plots, histogram residual, dan normal
probability plot. Selanjutnya, uji normalitas residual dengan one sample Kolmogorov Smirnov test. Kembali ke menu utama SPSS. Pastikan kolom residual understanders sudah tersimpan di data. Biasanya muncul kolom baru bernama res underscore 1 di data view. Lakukan uji normalitas, klik analis, pilih non-pragmatic test, pilih legacy dialog, lalu klik sampel KS, lalu pindahkan variabel residual. Pindahkan variabel understandard set residual res ke kotak tes variabel list. Selanjutnya atur uji normalitas. Di bagian bawah centang opsi normal untuk membandingkan distribusi residual dengan distribusi normal. Langkah selanjutnya jalankan analisis. Klik OK. SPSS akan menampilkan hasil one sample Kolmogorov Smirnov test pada jendela output. Lihat nilai asymmetric p-value untuk memeriksa apakah residual terdistribusi normal. Umumnya P lebih dari 0,05 menunjukkan normalitas residual yang dapat diterima. Berdasarkan langkah-langkah analisis regresi linear menggunakan SPSS, kita dapat menyusun model hubungan antara variabel motivasi sebagai prediktor dan kinerja sebagai variabel terikat. Nah, proses analisis mencakup pemilihan variabel, pengaturan statistik, tambahan pemeriksaan grafik, diagnostik, serta penyimpanan residual untuk pengujian asumsi. Selanjutnya, hasil regresi linear memberikan informasi mengenai seberapa besar pengaruh motivasi terhadap kinerja melalui koefisien regresi dan nilai R-squared, grafik, histogram, dan normal probability plot membantu memeriksa apakah residual berdistribusi normal secara visual. Untuk pengujian formal normalitas residual dilakukan uji one sample Kolmogorov Smirnov pada residual tak standar yang disimpan. Hasil uji ini menunjukkan apakah residual memenuhi asumsi normalitas yang merupakan syarat penting dalam analisis regresi klasik. Nah, selanjutnya secara keseluruhan, user ini menunjukkan memungkinkan penelitian memeriksa kualitas model regresi, memahami hubungan antara variabel, dan memastikan asumsi statistik terpenuhi. Dengan demikian, interpretasi hasil regresi dapat dilakukan secara lebih akurat dan valid. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.